Bahasa adalah salah satu identitas paling kuat yang dimiliki sebuah bangsa. Di berbagai belahan dunia, ada negara yang hanya mengakui satu bahasa resmi sebagai simbol persatuan. Namun, ada juga negara yang justru menjadikan keberagaman bahasa sebagai kekuatan. Dengan mengakui lebih dari satu, bahkan puluhan bahasa sebagai bahasa resmi mereka. Selamat datang kembali di channel kami. Dalam video ini, kita akan melihat 7 negara yang memiliki bahasa resmi terbanyak di dunia. Fenomena ini bukan hanya soal komunikasi, tetapi juga tentang bagaimana sebuah negara menghargai sejarah, budaya, dan keberagaman etnis yang ada di dalamnya. Di antara ratusan negara di dunia, ada beberapa yang menonjol karena jumlah bahasa resmi yang mereka miliki. Masing-masing bahasa ini tidak hanya digunakan dalam percakapan sehari-hari, tetapi juga diakui dalam undang-undang, pemerintahan, pendidikan, hingga media. Inilah yang membuat mereka unik dan layak mendapat sorotan. Nomor 7. Luxembourg. Di posisi ke-7, Luxembourg. Negara kecil di Eropa ini punya 3 bahasa resmi, Luxembourgish, Prancis, dan Jerman. Uniknya, meskipun hanya 3 bahasa, hampir semua penduduk di sini bisa menguasai ketiganya. Luxembourgish adalah bahasa nasional dan simbol identitas warga lokal. Sementara itu Prancis digunakan dalam urusan hukum dan dokumen resmi, sedangkan Jerman sering muncul di media dan publikasi. Jadi, walau cuma 3 bahasa, jangan remehkan kemampuan warganya. Mereka hampir semua adalah polyglot, alias bisa banyak bahasa. Dan itu sudah menjadi bagian dari budaya sehari-hari di sana. Nomor 6. Switzerland. Di posisi ke-6, kita punya Switzerland yang terkenal bukan cuma karena coklat dan jam tangan, tapi juga karena 4 bahasa resmi, Jerman, Prancis, Italia, dan Romans. Masing-masing bahasa ini digunakan di wilayah atau kanton tertentu. Misalnya, Jerman dominan di utara dan tengah, Prancis di barat, Italia di selatan, dan Romans digunakan oleh komunitas kecil di pegunungan Grob. Pemerintah Switzerland memastikan semua bahasa mendapat perlakuan setara. Artinya, dokumen resmi, papan petunjuk, bahkan siaran berita tersedia dalam ke-4 bahasa tersebut. Keren banget kan? Sebuah contoh nyata bagaimana keragaman bisa berjalan harmonis. Nomor 5. Singapura. Di posisi ke-5, ada Singapura dengan 4 bahasa resmi. Melayu, Inggris, Mandarin dan Tamil. Melayu menjadi bahasa nasional. Sementara Inggris adalah bahasa utama untuk bisnis, pendidikan, dan pemerintahan. Mandarin digunakan mayoritas warga keturunan Tionghoa, sedangkan Tamil untuk komunitas India di Singapura. Kebijakan multibahasa di Singapura mencerminkan keberagaman etnis negara tersebut. Bahkan, papan nama jalan, formulir resmi, dan pengumuman publik tersedia dalam ke-4 bahasa. Hal ini membuat warga dari berbagai latar belakang tetap bisa merasa memiliki identitasnya, masing-masing tanpa kehilangan rasa persatuan. Nomor 4. Afrika Selatan. Di posisi ke-4, kita mulai masuk ke angka yang cukup besar. Afrika Selatan punya 11 bahasa resmi. Di antaranya, Afrikaans, Inggris, Indebele, Pedi, Soto, Swazi Chonga, Cizwana, Venda, Xhosa, dan Zulu. Semua bahasa ini punya status sama di konstitusi, tanpa ada yang lebih tinggi. Sistem ini lahir sebagai upaya pemerintah pasca apartheid untuk memberi pengakuan yang setara kepada semua kelompok etnis. Bayangin deh, kalau ada sidang parlemen, mereka bisa bergonti-ganti bahasa sesuai kebutuhan, dan semua tetap resmi. Ini benar-benar jadi simbol keberagaman sekaligus persatuan di negara pelangi ini. Nomor 3. Zimbabwe. Di posisi ketiga, mungkin kalian kaget, tapi Zimbabwe punya 16 bahasa resmi. Di antaranya, Inggris, Shona, Ndebele, Chewa, Chibarwe, Kalanga,
Khoisan, Nambia, Endau, Shengeni, Soto, Tonga, Swana, Venda, dan Xhosa semua diakui secara konstitusional. Tujuan pengakuan ini adalah untuk memastikan setiap suku dan kelompok etnis merasa diwakili. Meski begitu, dalam praktik sehari-hari, hanya beberapa bahasa yang dominan seperti Inggris, Shona, dan Ndebele. Sisanya digunakan di komunitas masing-masing. Nomor 2, India. Di posisi kedua, ada negara dengan penduduk terbesar kedua di dunia, India. Negara ini punya 22 bahasa resmi yang diakui konstitusi. Dua bahasa yang paling sering digunakan di tingkat nasional adalah Hindi dan Inggris. Tapi bahasa lainnya seperti Bengali, Tamil, Telugu, Marathi, Punjabi, Malayalam, Gujarati, Kannada, dan lainnya digunakan di negara bagian masing-masing. Dengan populasi yang luar biasa besar dan ratusan bahasa lokal, India memilih 22 bahasa untuk mempermudah komunikasi resmi tanpa menghapus identitas daerah. Jadi, jangan heran kalau kalian ke India dan tiap provinsi punya bahasa sendiri yang terdengar sangat berbeda satu sama lain. Nomor 1, Bolivia. Dan akhirnya, di posisi pertama ditempati oleh Bolivia, dengan jumlah yang luar biasa, 37 bahasa resmi. Selain bahasa Spanyol, ada 36 bahasa asli, seperti Quechua, Aymara, Guaran, dan banyak bahasa minoritas lainnya. Pemerintah Bolivia menganggap bahasa adalah warisan budaya yang sama berharganya dengan emas atau batu permata. Oleh karena itu, semua bahasa tersebut diakui dalam dokumen resmi, pendidikan, hingga papan petunjuk publik di daerah-daerah tertentu. Di wilayah perkotaan, Spanyol lebih dominan. Tapi, jika kamu pergi ke desa-desa atau daerah pegunungan, kamu akan menemukan penduduk yang berkomunikasi dalam bahasa suku mereka sehari-hari. Bahkan, di sekolah-sekolah pedalaman, pengajaran bisa dilakukan dalam bahasa lokal agar anak-anak lebih mudah memahami pelajaran. Tentu saja, kebijakan ini bukan tanpa tantangan. Mengelola 37 bahasa resmi memerlukan sumber daya yang besar, baik dalam penerjemahan dokumen, penyediaan guru yang fasih di berbagai bahasa, maupun pembuatan materi media. Namun, bagi Bolivia, tantangan ini adalah harga yang pantas dibayar demi menjaga keberagaman budaya dan identitas nasional. Inilah bukti bahwa bahasa bukan hanya soal berbicara, tetapi juga soal menghargai siapa kita dan dari mana kita berasal. Itulah 7 negara di dunia yang menjadikan keberagaman bahasa sebagai bagian dari identitas resmi mereka. Dari Luxembourg, yang hanya memiliki 3 bahasa resmi, hingga Bolivia yang luar biasa dengan 37 bahasa. Semua menunjukkan bahwa bahasa bukan sekadar alat bicara, tetapi juga jembatan yang menghubungkan budaya, sejarah, dan manusia. Keberagaman bahasa mengajarkan kita bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekayaan yang patut dijaga. Setiap bahasa menyimpan cerita, makna, dan cara pandang yang berbeda terhadap dunia. Semakin banyak bahasa yang kita kenal, semakin luas pula pemahaman kita terhadap kehidupan. Jadi, mari kita hargai bahasa yang kita miliki, pelajari bahasa lain jika bisa, dan jadikan bahasa sebagai sarana untuk merangkul, bukan memisahkan. Karena pada akhirnya, di balik banyaknya bahasa, kita semua berbicara dengan satu hati, kemanusiaan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.